Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita akan membahas sebuah kabar besar yang datang dari sepak bola Eropa, tapi punya dampak langsung untuk timnas Indonesia. Dari Belanda, media Voetbal Premier mengabarkan bahwa penyerang muda Miliano Jonathans resmi menolak panggilan timnas junior Belanda, yang oranye demi memperkuat Garuda. Langkah ini bukan sekadar keputusan karier biasa. Di baliknya, ada kisah tentang identitas, strategi PSSI, dan masa depan sepak bola Indonesia. Lalu, apa makna sebenarnya dari keputusan Jonathans? Bagaimana dampaknya untuk timnas asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026? Untuk memahami signifikansi keputusan ini, kita perlu mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Miliano Jonathans. Awal karier, lahir di Belanda 2004. Jonathans tumbuh dalam sistem sepak bola yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Akademi Belanda. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan pendekatan sepak bola modern yang menekankan taktik, visi bermain, serta kemampuan teknis. Bakatnya mulai terlihat ketika ia masuk ke Akademi Vitesse Arnhem, sebuah klub Eredivisie yang cukup dikenal sebagai pengorbit talenta muda. Disinilah Jonathans ditempa dalam kultur sepak bola menyerang khas Belanda. Statistik menonjol di Vitesse. Musim 2024-25 jadi momen penting bagi Jonathans. Bermain di Keuken Kampion Divisi kasta kedua Belanda bersama Vitesse. Ia tampil luar biasa. 16 pertandingan 9 gol 4 asis, rasio hampir 1 kontribusi gol setiap laga membuatnya jadi sorotan. Usianya masih 20 tahun kala itu, tapi sudah menunjukkan efisiensi luar biasa sebagai penyerang sayap sekaligus second striker. Performa ini memicu minat sejumlah klub, termasuk FC Twente Belanda dan Anderlecht Belgia. Namun, akhirnya pilihan jatuh ke FC Utrecht pada Januari tahun 2025. Pindah ke FC Utrecht di Utrecht, Jonathans diharapkan menjadi tambahan daledak di lini depan. Pelatih Ron Jans melihatnya sebagai pemain yang bisa memberi kecepatan, kreativitas, dan variasi serangan. Meski pada paruh musim pertamanya di Eredivisie belum mencatat gol atau assist dari 7 penampilan, kehadirannya dianggap investasi jangka panjang. Banyak pengamat menyebut Jonathans sebagai proyek masa depan Utrecht yang butuh waktu untuk beradaptasi di level tertinggi. Gaya bermain posisi. Winger kiri second striker kelebihan, dribble cepat, kemampuan shoot and shot untuk melepas tembakan, visi kreatif saat memberi umpan. Kekurangan, konsistensi finishing dan duel fisik masih perlu ditingkatkan. Dengan gaya bermain seperti itu, Jonathans bisa mengisi kekosongan yang selama ini ada di lini depan Indonesia. Winger dengan insting gol tinggi dan kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan. Panggilan dari Belanda seiring performanya yang meningkat, nama Jonathans masuk dalam daftar sementara yang oranye Timnas Belanda U21. Ini adalah jalur yang biasanya membuka pintu ke timnas senior Belanda di masa depan. Namun, justru di saat pintu itu terbuka, Jonathans memilih langkah mengejutkan, menolak panggilan yang oranye. Proses naturalisasi menurut laporan Voetbal Premier, keputusan ini erat kaitannya dengan langkah yang sudah dimulai, proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Begitu ia memulai proses ini, otomatis peluang bermain untuk Belanda tertutup. Jonathans telah memilih jalur untuk berkarir di level internasional bersama Indonesia, tulis Voetbal Premier. Langkah ini sejalan dengan strategi PSSI yang kini dipimpin Patrick Kluivert di level timnas. Jonathans dipandang sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat lini depan Garuda. Identitas dan pilihan hati ada faktor lain yang tidak kalah penting, identitas darah Indonesia. Jonathans punya akar keturunan Indonesia, dan kemungkinan besar keluarga atau lingkungan terdekat punya pengaruh terhadap pilihannya. Fenomena pemain diaspora memilih tanah leluhurnya bukan hal baru. Indonesia sebelumnya sudah memiliki contoh seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Eva Jenner, Rafael Struijk, hingga Nissan Chuaon. Namun, Jonathans berbeda karena ia menolak peluang nyata bermain di sistem Belanda demi Indonesia. Artinya, ini bukan sekadar opsi kedua karena gagal dipanggil, tapi benar-benar pilihan sadar. Risiko dan konsekuensi keputusan ini juga tidak ringan. Dengan memilih Indonesia, Jonathans melepas kesempatan tampil di panggung besar Eropa bersama Belanda. Dari sisi karier klub,
Status sebagai pemain timnas Belanda jelas memberi nilai jual lebih tinggi ketimbang Indonesia. Namun, di sisi lain, ia melihat peluang di Indonesia justru lebih nyata. Dengan skuad Garuda yang sedang berkembang dan target tampil di Piala Dunia 2026, Jonathans bisa menjadi bagian penting sejarah baru sepak bola Indonesia. Reaksi media Belanda. Media Belanda menyoroti keputusan ini dengan nada campuran antara kagum dan heran. Kagum karena ada pemain muda yang berani menolak yang oranye. Heran karena jarang ada pemain diaspora yang rela menutup pintu Belanda di usia muda. Bagi Indonesia, ini jelas kabar positif yang semakin mempertegas tren. Garuda kini jadi magnet bagi talenta diaspora. Skuad Patrick Kluivert. Sejak ditunjuk, Patrick Kluivert bertekad membangun timnas yang kompetitif di Asia. Ia dibantu staf pelatih yang juga punya DNA Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Strategi mereka jelas, memadukan pemain lokal potensial dengan diaspora yang terbukti bisa bersaing di level Eropa. Posisi Jonathans di timnas dengan kecepatan dan kemampuan ofensif. Jonathans bisa dimainkan di beberapa skema. Winger kiri dalam formasi 4-3-3 memberi ruang untuk shoot inside. Second striker mendampingi Wolrongny dalam 4-4-2. False 9 jika Patrick Kluivert ingin memainkan gaya fleksibel. Kombinasi potensial Wolrongny target man, finishing klinis Miliano Jonathans patch dan dribble, Rafael Struijk-Ratner Orat Mangoen kreativitas Marcelino Ferdinand visi dan playmaking lini depan ini memberi Indonesia variasi serangan yang lebih kaya, terutama saat menghadapi lawan kuat di Asia. Tantangan di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung di grup berat bersama Arab Saudi dan Irak. Dua lawan ini punya sejarah panjang di Piala Dunia dan kualitas pemain yang mayoritas tampil di Liga Top Asia. Arab Saudi, disiplin, solid di lini belakang, punya pengalaman tampil di Piala Dunia ke-2022. Irak, kuat secara fisik, cepat dalam transisi, dan punya pemain yang tersebar di Eropa dan Asia Barat. Jonathans bisa jadi senjata kejutan karena gaya bermainnya berbeda dari tipikal pemain Asia. Dribble cepat dan penetrasinya bisa mengacaukan organisasi pertahanan lawan. Simbol kebangkitan Garuda di luar aspek teknis, kehadiran Jonathans memberi simbol kuat. Indonesia semakin dipandang serius sebagai tim yang mampu menarik talenta diaspora berkelas Eropa. Fenomena ini juga bisa menambah daya tarik bagi pemain diaspora lain yang masih bimbang. Jika Jonathans sukses, akan lebih banyak yang mengikuti jejaknya. Jangka panjang dalam jangka panjang, Jonathans bisa menjadi bagian dari proyek besar Indonesia. Piala Asia 2027 kesempatan unjuk gigi di level Asia. Piala Dunia 2030 target jangka panjang PSSI agar Indonesia menjadi peserta reguler. Keputusan Miliano Jonathans untuk menolak yang oranye dan memilih Indonesia adalah langkah berani yang syarat makna. Dari sisi pribadi, ia memilih identitas leluhurnya. Dari sisi teknis, ini membuka babak baru untuk timnas Garuda. PSSI di bawah Patrick Kluivert kini punya senjata tambahan di lini depan, tepat saat Indonesia menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Apakah Jonathans akan jadi puzzle penting yang membawa Indonesia melangkah lebih jauh di Asia? Atau justru terjebak dalam ekspektasi besar yang belum bisa ia penuhi? Yang jelas, pilihannya ini akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai transfer kewarganegaraan, tapi sebagai momen di mana seorang pemain muda berani menolak Belanda demi Garuda.